Al-Hadis bahwa setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Bahwa pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Tapi sayangnya tidak ada sekolah khusus tentang kepemimpinan. Kalau ada itu hanya pelatihan, hanya upgrading, hanya RDK, leadership, latihan dasar. Tidak ada satu sekolah yang betul-betul besar. Ada di lembaga pemerintahan dalam negeri, yaitu tentang calon camat, calon bupati. Tapi itu adalah setelah jadi. Sebetulnya anak-anakku semua mestinya ada kelas. Maka ya sekalipun baru kelompok, maka anak-anakku khusus pengurus ini, tolong Mbak Tias Yasinta, ini dibentuk kelas setiap Selasa pagi yang kita kumpul di ruang tamu. Selasa pagi sebagaimana biasa, khususnya ini sudah jalan selama ini periode kemarin, tambah ketua kelas itu untuk kumpul di ruang tamu ngaji dengan saya atau dengan Ustadz Indra, yaitu ngaji tentang kepemimpinan. Kenapa? Hadis tadi menyampaikan pemimpin. Yang kedua, ini krisis kepemimpinan. Ada 260 juta lebih di Indonesia. Untuk mencari pemimpin yang berkualitas saja bingung. Dua aja hanya persoalan jadi imam gegeran alias tidak siap. Muhammadiyah, NU, masjid, takmir menjadi pemimpin sulit. Padahal sekolah banyak. Sekolah Muhammadiyah itu banyak, tapi menjadi muadzin di masjid-masjid Muhammadiyah mayoritas tidak namakan SMA SMP Muhammadiyah. Ma'arif NU yang besar kalau bukan pondok tidak remajanya juga yang bukan remajanya yang ada. Ini anak-anakku sekalian, maka hadis itu menjadi motivasi kita untuk belajar kalian serius untuk mengurusi bersama. Yang kedua adalah perlu fasilitas. Kami fasilitasi Selasa pagi ketemu. Kalau saya nggak bisa, Ustadz Indra. Kalau nggak bisa Ustadz Indra, mungkin Mas Udin ataupun yang lainnya. Kalian harus kumpul dengan dibekali, insya Allah disiapkan snack walaupun satu dan teh manis. Sudah jalan selama ini. Yang ketiga, fasilitasnya adalah kalian kesempatan untuk ya walaupun tadi baru 14 juta sekian rupiah untuk memanfaatkan uang yayasan digunakan untuk bagaimana belajar untuk mengelola keuangan. Sekalipun masih semu karena kalian tidak pernah mencari. Insya Allah kan enggak kok, tinggal meminta ya. Paling kalau mencari jual kardus. Kalau organisasi betulan kalian harusnya buat proposal. Selama ini belum saya izinkan. Ini periode kemarin sudah saya coba, walaupun ya jalannya seperti apa, tapi perlu kalian tampaknya buat proposal. Bagaimana cara untuk betul-betul jadi pengurus murni, pengurus resmi, maksudnya bukan resmi murni apa itu sempurna atau komplit. Nah komplit adalah buat proposal, ada kegiatan cari proposal dulu. Walaupun harus tanda tangan saya. Madrasah angkatan pertama itu Mas Wawan Mas Taufik mencoba untuk buat proposal, tidak ada tanda tangan saya, nggak laku. Buat 100 dapat 25. Itu pun hanya dijanjikan, nggak tahu saya apa enggak. Nah maka anak-anakku boleh, tapi jangan lupa ada tanda tangan pembina, ada tanda tangan saya standar yayasan, dan tanda tangan bersama atau proses. Nah itu belajar mencari. Yang keempat adalah saya ingin mohon Mas Dadang maupun Pak Guru, pendamping kesiswaan ataupun mungkin pendamping OSIS, mohon untuk diberi kesempatan diantarkan untuk studi banding. Boleh jadi di sekolahan yang yang pondok, sekolahan yang di pondok, yang boarding misalnya, silakan. Mungkin di SMP boarding school Muhammadiyah atau mungkin di pondok seperti Nurul Ummah atau mana madrasah, ya silakan kemana. Kenapa tidak? Harus dicoba wawasan. Yang keempat, tidak hanya itu, kalau perlu memang ada nilai plus, bagaimana untuk bisa mendapatkan fasilitas memanfaatkan aset yayasan untuk anak-anak itu. Artinya
betul-betul belajar organisasi, karena dia salah satu tugasnya, karena bisa berikan, ya itu fasilitas yang lebih. Karena apa? Karena dia diperas energinya untuk itu. Saya pengen betul Bapak Ibu guru maupun pendamping Osama maupun OSIS, periode ini mulai dengan kegelisahan ke depan negara kita seperti ini. Kalau generasi kita nggak serius, jangan sampai karena anak asrama atau anak panti kemudian keluar dari panti kalau tidak siap menatap kehidupan yang akan datang. Minimal ada mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang menjadi cermin bagi kita semua. Paling tidak angkatan ini sudah ada teman kalian, kakak kalian, Mbak Hanin sekarang sudah di Cina, dan baru aja ini ibu mengirimi sajadah, mengirimi sambal, mengirimi kecap, sampai ke Cina. Artinya apa? Anak-anakku semua ada komunikasi. Posisinya seperti apa? Kecap aja dikirim kemarin, sajadah dikirim. Ini belum sampai sana. Diantar oleh gurunya atau misnya ya. Miss Herlin yang bawa ke sana. Apa artinya? Ini informasi motivasi bahwa kalau kalian serius, insya Allah ada jalan. Anak-anakku semua, OSIS maupun Osama itu prinsipnya pertama adalah kalian belajar berorganisasi. Terapkan niat belajar kalian. Merasa temanmu belajar, pulamu di kelas, kalian memikirkan teman-teman. Jangan mau ketinggalan kalian. Karena justru semakin banyak belajar mestinya tambah pintar. Jadi organisasi ini menjadi kendaraan kalian belajar menjadi pemimpin, bukan menjadi penghambat gagal. Kalau bisa ketua Osama, ketua OSIS juga juara 1 di kelas. Tepuk tangan. Anak-anakku semua, abimu sejak MTS kelas 1 sudah menjadi ketua 2. MTS ketua 2, MTS kelas 2 sudah ketua 1. Sampai Agustus kelas 3 akhir, maksudnya kelas 3 tinggal setengah tahun saya baru lepas. Masuk PGA ketua 1, PGA kelas 2 ketua umum. Kelas 3 Agustus, hampir tinggal 3 bulan baru kami letakkan. Alhamdulillah nilai saya tidak terlalu jelek. Karena MTS maupun PGA saya mendapat beasiswa dari Bapak Presiden Soeharto dengan beasiswa Super Smart. 1 bulan cuma 75.000, tapi 75.000 saat itu kalau sekarang mungkin 750.000 per bulan. Itu anak-anak sekalian. Maka ini bukan soal nominalnya, ini pengakuan bahwa saya tidak kalah belajar di kelas dengan sekaligus memimpin OSIS. Dan kata kepala sekolah yang di masa kami itu, kata beliau mengatakan, kalau ketua OSIS selain Yanto ini dulu harusnya blok dari belakang, harus nyambut dari belakang, narik dari depan. Kalau ini mah harus ngerem belakang, terlalu cepat. Harus ngerem. Ya, anak-anakku itu yang pertama, kalian belajar orang. Yang kedua, kalian adalah membantu kegiatan yayasan. Maka hal-hal yang terkait dengan jalannya organisasi yayasan, maka kalian harus dukung. Entah itu memandu piket, memandu belajar, mengoptimalkan peran perpus, bagaimana sholat jamaah, bagaimana sholat malam, itu implementasi dari tugas yang bersama. Jadi pertama belajar organisasi, yang kedua adalah membantu jalannya organisasi yayasan, yang ketiga adalah kalian mempersiapkan diri adalah di tengah kehidupan, bagaimana melayani, bagaimana kita menjadi figur teladan. Tidak bisa kalian pengurus kok bangun kalah duluan, gak bisa kalian pikir dari diajak pengasuh. Kalian yang harus mendampingi pengasuh, pendamping untuk mengingatkan teman-teman. Ini anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat kalian mendapatkan anugerah dari Allah, kesempatan untuk belajar berorganisasi lebih serius karena dipilih menjadi pengurus. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Segala kekurangan minta maaf. Kuliah informasi yayasan tadi Pak Kepala Sekolah dan Pak diwakili dalam hal ini Pak Nana dan Pak Kepala TU, tapi tampaknya tadi sudah melihat. Oh, bendahara. Oh ya, kesiswaan sudah melihat suatu bangunan yang kemungkinan sekali
akan bisa kalian tempati, yaitu di bekas SMP Pili sekitar 700 meter dari kampus Biru Mugi. Tepuk tangan. Mudah-mudahan gratis ya. Tapi resikonya, jadi keuntungannya adalah dekat. Yang kedua akan saya balik, insya Allah putra di sana, putri yang di pihak. Ya, rasa nurut sewa itu urusan uang tua. Ya, rasa nurut sewa itu tanggung jawabnya Abi dan pengurus sekalian, pokoknya belajar serius. Tapi kemungkinan sekali yang putri, kalau terpaksanya pagi diantar, bisa diantar. Kalau sore mau banyak keluar, kalian harus jalan kaki. Iya. Saya insya Allah ya. Ini saya sampaikan dengan harapan anak-anak saya ini jangan disampaikan dengan budi dharma dulu ya. Jangan sampaikan dulu karena nanti tidak menyinggung perasaan di sana. Yang jelas bukan karena apa-apa, tidak ada masalah kita dengan budi dharma. Hanya persoalan saya merasa jauh dari kalian, saya merasa apa ya? Ya kalau di sini ada acara itu kalian gak ada, itu saya masih merasa kurang. Kalau kalian di WA paling jauh yang di Putra sana itu kan dekat. Kalau di Budi Dharma itu kan jauh. Yang kedua, saya mendapat informasi dari beberapa teman kalian bahwa di belakang ketika kalian olahraga, gerak-gerak di belakang itu atau jigle-jigle itu ya, loncat-loncat, ternyata tanyanya ikut goyang. Masih nggak jalan? Nah, kalau itu masih, seandainya terjadi likuifaksi, jangan-jangan ya KPK atau sekitar Budi Dharma ya kalian yang menghilang di telan. Kalian perlu bertanggung jawab. Yang sudah nikah nggak apa-apa, yang belum nikah dari awal aja. Pak dulu lah aja sudah belum. Baik, Tuhan olahraga Pak Zainal kan nggak apa. Makanya berani tak ya, apa ada anak-anakku yang kelas 3 yang mau daftar? Anak-anakku semua ya, jadi terakhir anak-anakku semua, saya ingin mewarisi satu kelemahan yayasan ini adalah saya sadari betul juga sebagaimana yang saya sampaikan pertama, yaitu persoalan kaderisasi atau generasi. Ya, jadi Abimu merintis sekitar berapa? 2003, 2018, 15 tahun Madania ini ada, belum punya cabang, belum punya unit. Tadi malam saya dengan Ibu, dengan Mbak Ulfa ya, saya mendampingi kakak kalian yang 30 juz hafal Al-Quran. 4 itu yang sudah 100% hafal, 2 yang ketiga dan 4, yang keempat belum, yang ketiga baru proses. Harapan saya buat kalian mungkin nggak begitu kenal, anaknya sering kesini. Jadi ya, anak-anakku sekalian, ini sudah kita siapkan lokasi. Kalau ini datang, tadi malam datang kasih ini. Jadi anak-anakku, kalian punya teman, kalian punya kakak senior, teman karena seusia kalian, karena juga yang paling senior kelahiran 92, berarti berapa ya? Oh iya, 6 ya, sudah cukup senior. Itu juga belum merit, ini tak kawan. Ayo kalau sudah ada dari sini bawa ke Madania. Kalau belum segera ke Madania, nanti tak carikan ke Madania. Bisa di kawasan, bisa di Lombok untuk mendapur pesantren Taufik Madania.
Pulang Progo, Kadif, Kalasan, ya. Maka anak-anakku bukan untuk siapa-siapa, untuk siapa saja, siapa yang mau serius ini. Insya Allah. Ini impian saya. Kalau ada organisasi Madani yang kami sadari, Mas Udin, kira-kira ada harapan pulang kampung nggak? Kalau udah pulang kampung bisa di Kalasan. Sudah saya ikut pemuda ini sudah ya, ya anak-anakku ini loh. Ini untuk semuanya. Ya, kalian nanti kalau udah siap, baik. Kalian yang ingin kuliah luar negeri, bahasa Inggrisnya tolong siapa ini Mbak Yanti dan Ulfa, saya tugasi bahasa Inggrisnya dimatangkan. Ya teman-temanmu kalian ngomong dengan Mbak Ulfa, dengan Mbak Yanti, dengan Azizul, ya, harus dilancarkan bahasa Inggrisnya. Kalau bisa Cak Sus ngomong saya nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ya, biar anak-anakku sekalian, saya ingin bahwa kalian lebih berkualitas dibanding Abi dan Ibu. Ini saja anak-anakku sekalian, maka tetap saya minta tambahan doa bahwa harapan kita ke depan Madani lebih banyak berperan pada lingkungan dan teman generasi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selamat bertugas, selamat berjuang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.